Selamat pagi, jemaat Tuhan yang berkati, Shalom. Shalom. Mari segera kita bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah raya pagi hari ini. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberkati ibadah raya pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Kami yang datang dan kami yang pulang diberkati di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini senang sekali kita bisa berkumpul tempat ini kembali dengan satu tujuan, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang senantiasa memelihara kita, memberkati kita dari hari ke hari. Sampai saat ini kita berdiri di tempat ini, kita berdiri di tengah bangsa ini, itu karena kemurahan Tuhan. Karena di dalam Alkitab di Yeremia dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi hari ini, mari sebagai anak-anakku yang percaya Tuhan, kita senantiasa berdoa untuk bangsa ini. Kita berdiri di tengah-tengah bangsa ini, memohon pada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia tercinta kita ini. Mari kita mulaikan ibadah kita memuji, menaikkan satu penyembahan, ku berdiri di tengah bangsa ini. Amin, haleluya. Tuhan hati kita, mari kita naikkan pujian ini supaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia. Amin. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku mau bersorak segenap hari dan kekuatanku. Katakan haleluya, 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 bagi anak domba
Indonesia. Amin. Karena kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kita juga. Sebagai anak Tuhan, kita wajib mendoakan bangsa kita. Darah domba yang tercurah buat kita. Kita sudah diselamatkan. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Supaya bangsa ini semakin hari semakin banyak yang diselamatkan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya Yesus. Dari awal kita pujikan lagu ini, ku berdiri di tengah bangsa ini dengan kesungguhan hati. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku mau bersorak segenap hari dan kekuatanku. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Darah setiap lidah, amin, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan. Mari Tuhan, bekerjalah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Bekerjalah kuasa Roh Kudus-Mu tengah-tengah bangsa kami Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Naikkan penyembahan buat Tuhan Yesus kita. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Minta kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Minta kuasa Roh Kudus menjamah bangsa Indonesia. Amin. Haleluya.
Tuhan lawatanmu. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri api seperti yang kau janjikan, menghembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, merebus Roh Kudus. Mari kita beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, merebus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, amin, seperti yang kau janjikan, merebus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Lebih kuat lagi, beri api, beri hujan, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, merebus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekali lagi. Jangan jemu-jemu, beri api, beri hujan, beri api, amin, amin, beri hujan seperti yang kau janjikan, amin. Berikan api Roh Kudus-Mu Tuhan, lawat kami, lawat bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan kami semua, amin. Urapanmu sekarang, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, merebus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Oh, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini Tuhan yang menjadi doa kami. Kami mohon api Roh Kudus-Mu, hujan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Pulihkan kami, pulihkan bangsa ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan duduk manis mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Kiranya Tuhan Yesus berkata-kata, Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu. Tuhan pakai ya Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami senantiasa dari hari lepas hari
Engkau bentuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi seturut dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini damai sejahtera dan sukacita-Mu akan melawat kami. Damai sejahtera dan sukacita-Mu akan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan suara firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami diberkati. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita kembali dikumpulkan, kita kembali rindu di dalam rumah, ke dalam rumah Tuhan, kita kembali rindu memuji, menyembah Tuhan, kita kembali rindu mendengarkan suara Tuhan. Saatnya saudara duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan langsung membuka di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Saudara menyimak dengan hikmat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama ya. Saya akan membaca, saudara menyimak. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab dikasih judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul belas kasihan Allah dinyatakan. Saya rindu mengajak saudara melihat kembali pada saat ini saudara bisa duduk diam di rumah Tuhan, pada saat ini saudara bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa beraktivitas, itu semua kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kuasa Tuhan itu tidak pilih kasih. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi mereka yang percaya, mereka yang tidak ragu-ragu, mereka yang tidak coba-coba. Di dalam perikop ini ada 2 hal yang akan kita renungkan. Saudara, yang pertama, kepada siapa Yesus pergi dan diikuti orang banyak. Yang pertama
pertama saudara, Yesus pergi dan diikuti oleh orang banyak, mereka yang berpenyakit. Saya nggak akan bertele-tele, to the point saja, mendengarkan firman Tuhan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, biarlah merasuk dalam kehidupan kita dan membawa kita bangkit, membawa kita semakin maju, semakin percaya kepada Tuhan. Yang pertama ayat 13-14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa ini saudara? Kalau kita melihat dari pasal yang sebelumnya adalah berita Yohanes Pembaptis dibunuh. Yesus bukannya tidak tanggung jawab. Yesus hanya ingin misi dan visinya terlaksana, makanya dia menyingkir, melanjutkan apa yang dirindukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini saudara. Jadi yang pertama, banyak orang ikut orang yang berpenyakit. Yang selanjutnya dikatakan ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Mereka yang sakit. Yang pertama, Tuhan melihat orang banyak. Tuhan melihat pengikutnya yang luar biasa dan mereka semua itu berpenyakit, saudara. Di dalam kehidupan manusia ini ada 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Mereka datang dengan sungguh-sungguh, mereka datang percaya, mereka datang ingin disembuhkan. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Yesus sumber kesembuhan. Yesus sumber di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, penyakit yang pertama adalah penyakit fisik. Mungkin di sana ada orang lumpuh, mungkin di sana ada orang yang kena stroke, mungkin di sana ada orang yang panas dingin. Ataupun sekarang mungkin ada orang yang kena COVID. Yang penting sakit fisik. Mereka datang. Ada yang berpenyakit paru-paru, ada yang penyakit ginjal yang kelihatan di dalam tubuh mereka. Mereka datang berbondong-bondong dan mereka percaya, mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka berharap Yesus menjamah, Yesus menyembuhkan, untuk itu mereka datang. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak dalam Alkitab ditulis dan menjadi contoh siapa yang datang disembuhkan. Siapa yang datang dijamah oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Pagi hari ini kita mengajak saudara. Mungkin saat ini saudara tidak kelihatan. Saudara sakit batuk, sakit apapun. Kita tepat kalau hari ini saudara dan saya datang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Saya kalau ada jemaat yang telepon, Oma doain sakit. Saya bilang, kamu doa dulu, baru saya ajak doa bersama. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini sakit fisik, mereka datang. Nah, bagaimana dengan sakit jiwa? Sakit batin. Saudara, banyak sekali orang-orang yang sakit jiwa, tubuh jiwa. Orang yang iri hati, orang yang dendam, orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang stres, orang yang putus asa. Untuk apa ini ada dalam kehidupan kita? Untuk apa kita memendam kecewa? Untuk apa kita memendam sakit hati? Untuk apa kita memendam stres? Kita rugi sendiri, saudara. Yesus memberi teladan, Yesus dikecewain, Yesus dicerca, Yesus dimaki. Dia tidak pernah dendam, tidak pernah
merasakan stres, Tuhan berkata, ampuni ya Tuhan mereka karena mereka tidak tahu apa yang kita perbuat. Saudara, lepaskan pengampunan. Saudara happy kok. Untuk apa kita stres? Untuk apa kita sakit hati? Untuk apa kita kecewa? Sekali lagi saya akan merusak diri sendiri. Saudara nggak bisa tidur. Mikirkan pembalasan apa, mikirkan kejahatan apa yang harus aku ini, mikirkan lagi kenapa aku seperti ini. Saya sering katakan dari mimbar ini, kalau mau tidur, taruh di bantal, di bawah bantal. Selama tidur persoalan, selama tidur pergumulan. Bangun tidur, sambut lagi. Hari ini Tuhan, dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan persoalan yang baru yang Allah izinkan, yang harus aku hadapi, Tuhan berikan aku kekuatan. Karena aku menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saudara, datang kepada Yesus, orang banyak itu datang. Kita di tempat ini, kurang lebih setiap minggunya 60-50 datang kepada Tuhan. Untuk apa? Mengucap syukur. Dalam 1 minggu Tuhan sudah memelihara kita. Mengucap syukur Tuhan memberikan kesehatan. Mengucap syukur Tuhan memberikan kesembuhan. Makanan, minuman, kebutuhan jasmani Tuhan cukupkan. Ini yang saudara dan saya alami. Untuk itu kita datang, kita menyembah Tuhan. Kita datang, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi orang banyak datang. Ada yang sakit fisik, ada yang sakit jiwanya. Saudara, tubuh, jiwa, roh yang terakhir. Adakah di antara mereka yang datang ada yang sakit rohnya? Ada. Bagaimana kita tahu kalau kita sakit roh kita? Banyak saudara. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita seringkali juga merasakan sakit roh kita. Kenapa? Malas berdoa. Malas membaca firman. Malas bersekutu. Malas beribadah. Ini penyakit roh kita saudara. Ada hamba Tuhan yang berdoa untuk saya. Ada saudara kita yang berdoa untuk saya. Jangan saudara. Jangan membuat roh kita malas, tapi firman Tuhan katakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi jangan malas, roh kita menyala-nyala karena apa? Membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati yang luar biasa kok saudara. Sampai detik ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan saudara dan saya. Sampai detik ini kita tidak pernah kelaparan. Amin. Ini yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Jangan malas untuk mencari Tuhan. Jangan malas untuk bersekutu. Jangan malas untuk menyembah Tuhan. Jangan malas untuk beribadah saudara. Kita mau ibadah kepada siapa? Hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Yang memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Jangan malas bersekutu. Jangan malas membuat mezbah dengan anak, istri dan suami, keluarga. Mencari Tuhan. Jadi biar roh kita itu terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala mencari Tuhan. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau orang tua malas, anak disuruh, anak otomatis orang tuaku aja nggak pernah ke gereja. Mari kita bersama-sama saudara. Kita terus mencari dan mencari Tuhan.
Jangan sampai fisik kita lemah. Dengan alasan fisik lemah, aku enggak datang beribadah. Fisik lemah, antri 2 jam, 3 jam di dokter bisa. Sambil ngeruguk bisa, ya kan? Nanti jiwa kita yang lemah. Untuk apa kita merusak diri kita? Lepaskan, bebaskan, dan berikan pengampunan kepada suami, istri, anak, orang tua. Saudara akan terlepas dan saudara akan diberkati. Dan jangan malas, roh kita terus menyala-nyala. Saudara yang diberkati Tuhan, ini orang datang berpenyakit. Penyakit bukan hanya penyakit fisik yang kelihatan. Tapi tadi saya katakan penyakit tubuh, jiwa, dan roh. Saudara pagi hari ini datang bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Mencari Tuhan. Untuk meletakkan semua persoalan di bawah kaki Tuhan. Tapi ingat saudara, jangan hanya di dalam gereja. Yes, dalam gereja, oh terima kasih Tuhan. Tapi di luar gereja, keluar dari gereja, saudara merenung kembali. Yang tidak sakit disakit-sakitkan. Ya. Saudara stres lagi dengan pekerjaan yang di kantor, pekerjaan yang di rumah, anak-anak stres. Kalau saya mendengar orang tua bahkan kalau membaca WA, aduh oma, saya begini-begini, anak-anak begini-begini, saudara. Tidak hanya satu orang, semua sekarang merasakan. Ya, ingat, semua merasakan. Jadi jiwa kita, mari kita buat happy. Sehingga kita mencari Tuhan dengan penuh sukacita. Yang kedua saudara, yang kedua ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 perhatikan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua saudara, orang datang menerima kuasa Tuhan, menerima kenyataan belas kasih Tuhan karena mereka kelaparan. Saudara, pertama tadi sudah makanan rohani. Tuhan berikan, oh begini, begini, begini. Yang kedua Tuhan berikan makanan jasmani. Saya senang dengan ayat ini. Di sini dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, saya sering ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, ya. Saya katakan, hamba Tuhan tuh sebetulnya nggak pernah kelaparan. Kenapa? Coba kalau hamba Tuhan tuh setiap hari besuk rumah si A, rumah si B, rumah si C, kasih makan nggak? Kasih makan, kenyang kan? Saudara. Tapi di sini justru siapapun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, dalam kisah ini 5.000 orang dipuaskan dengan makanan jasmani.
Kalau yang pertama tadi 5.000 orang mungkin karena orang banyak. Dipuaskan dengan makanan rohani. Yesus berfirman, marilah sekalian yang letih lesu datang kepadaku, aku memberikan kelegaan. Mereka yang datang letih lesu dengan penyakit, mereka yang datang letih lesu dengan persoalan-persoalan yang ada, mereka yang datang dengan letih lesu karena rohnya redup. Sudah dibenahi, sudah diberikan. Nah sekarang makanan jasmani. Mereka semua diberi makanan rohani dan jasmani. Mereka menerima, tapi ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu ayat 19a dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 orang dan seterusnya. Karena apa? Ada ketaatan, saudara. Ada ketaatan. Kalau firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Saudara taat, saudara datang ke tempat ini, saudara menerima kebenaran firman Tuhan, dan saudara melakukan, berkat itu mengikuti kita. Taat. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara taat, tubuh, roh, jiwa saudara sudah datang ke tempat ini dan memberikan waktu untuk Tuhan. Saudara taat. Memberi persembahan, saudara taat. Mengembalikan milik Tuhan, saudara taat. Memberikan dana rumah Tuhan, saudara taat. Karena apa? Karena saudara diberkati. Saudara melayani, taat. Karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Saudara yang diberkati Tuhan. Untuk itu, mari saatnya kita mengintrospeksi diri. Sudahkah aku taat saat aku mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah aku mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau saat aku mendengarkan suara Tuhan hanya di gereja saja? Sudahkah aku rindu? Rohku terus menyala-nyala mencari Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kita mengintrospeksi diri. Dan hasil dari kita ketaatan, kesembuhan terjadi, penghiburan terjadi. Ya kan? Pemulihan terjadi saat kita malas menyembah, saat kita malas mencari Tuhan, saat kita malas beribadah, Tuhan pulihkan. Dan kenyang. 5.000 orang dipuaskan dengan makanan jasmani. Saudara yang diberkati Tuhan, karena ketaatan. Dan hasil dari ketaatan itu tadi. Seluruh keberadaan kita dipuaskan oleh Tuhan. Kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Haleluya Yesus. Syukur Yesus. Saudara, kita tundukkan hati kita. Kita mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita. Untuk apa kita datang beribadah?
Untuk apa kita datang mencari Tuhan? Untuk apa kita datang menguduskan hari Sabat? Supaya kita diberkati di dalam kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita, dan dikenyangkan oleh makanan jasmani. Kita katakan, yang kusembah hanya Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, glory, haleluya. Syukur. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Jangan padamkan roh. Oh, haleluya. Sebab Allahku, Yesus, Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun.
kali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Namun kami percaya, kami datang, kami menyerahkan hidup ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami datang, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami butuhkan, tubuh roh jiwa kami menerimanya dengan penuh sukacita ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Dan hamba-Mu percaya sidang jemaat Tuhan menerima perkataan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Sehingga pulang dari tempat ini berkat Tuhan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupannya. Pagi hari ini Tuhan, kami sehati sepikir berdoa khusus untuk bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi gejolak di dalam bangsa dan negara ini, semua itu Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Ujian demi ujian yang Tuhan izinkan, biarlah bangsa dan negara ini Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan Tuhan pemimpin dari presiden sampai di mana kami berada. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat, makrifat, roh kebijaksanaan di dalam menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan dengan wabah COVID, pandemi yang sampai detik ini masih ada ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para dokter, memberkati perawat, memberkati orang-orang yang berkompeten di dalam melakukan kesehatan ini ya Bapak. Mari Tuhan berikan hikmat bagi semuanya itu para medis ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati keluarga besar GPPS El Rapa. Bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Bungkus dengan darah-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berkekurangan, Tuhan berkati. Ada yang kecewa, Tuhan hiburkan. Oh Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa untuk anak-Mu Hermit Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah, kami berdoa dari tempat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Bapa. Hamba-Mu juga menyerahkan orang-orang yang kami kasih Tuhan. Kami menyerahkan Oma Ina dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-Mu Lalan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati. Mungkin saat ini mengalami kelemahan jiwa. Tuhan pulihkan ya Bapa. Dan mungkin saat ini mengalami kelemahan roh. Ada hambatan untuk beribadah, ada hambatan untuk mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan Tuhan sendiri yang menjamah. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini masih ibadah online. Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesabaran, berikan hikmat, makrifat bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang berkerinduan untuk ibadah, bertatap muka. Tuhan, kami percaya waktu Tuhan itulah waktu yang terindah. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Kami di tempat ini terus mendukung dalam doa Tuhan.
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, khususnya kami menyerahkan GPPS Indonesia, GPPS Jabodetabek. Tuhan sendiri yang menaungi, Tuhan sendiri yang melingkupi dengan kasih-Mu. Hamba-hamba Tuhan sidang jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan yang membela. Tuhan yang mulai, Tuhan yang terus melanjutkan pekerjaan di tempat ini. Sampai detik ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pakai hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pakai anak-anak Tuhan yang lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam bendang-Mu ya Bapa. Pakai kami semua ya Tuhan. Yang pagi hari ini melayani dengan musik. Pagi hari ini WL Singer. Pagi hari ini yang memegang kamera atau alat elektronik yang lain Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan perhitungkan jerih lelah mereka. Dan kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita dilimpahkan di dalam ribaan setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan untuk kelangsungan pekerjaan di tempat ini. Tuhan berkati. Yang memberikan dana rumah Tuhan, Tuhan juga perhitungkan. Persembahan-persembahan sidang jemaat-Mu. Yang mengembalikan milik Tuhan. Janji-Mu ya dan amin diterima oleh setiap sidang jemaat yang taat dan setia. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh kegiatan gereja-Mu di tempat ini. Baik ibadah doa, anak sekolah minggu, ibadah-ibadah yang lain. Tuhan berkati senantiasa. Kami juga teringat Tuhan akan anak-Mu Johan. Tuhan Engkau jamah. Mama dari anak-Mu Pendi Tuhan. Demikian juga. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan diberkati, kita bangkit berdiri. Kembali kita akan sama-sama berdoa sebelum kita terima doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan kita dan kita terima doa berkat. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Kau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
Pendeta Esther yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara merasa diberkati? Amin. Saudara sukacita? Amin. Mari saatnya kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan sudah memilih kita menjadi umat yang diselamatkan. Hari ini kita sudah dipuaskan oleh firman Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan lagu, kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Amin. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Kasih yang besar. Amin. Haleluya Yesus. Kasih yang begitu